Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat di 2 Samuel pasal 18 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Pemberontakan dari Absalom sampai pada habisnya. Yang terpenting pasal 18 ini kita melihat ayat 1 sampai dengan 19. 18. Saya melihat dari pasal 16 sampai dengan 20. Satu pengaturannya sangat baik, menerangkan tentang perlawanan pemberontakan dari Absalom. Pasal 15 dengan 19 mengatakan tentang dia mulai dari pemberontakan dari Absalom dan akhir dari peperangan dari Absalom dan kembalinya Daud. Di tengah 16 dan 19 itu sejajar. 15 berhadapan dengan 20. Di tengah, karena perlawanan dari Daud yang membelakangi Daud, akhirnya Daud melarikan diri. Kemudian dia kembali. Struktur adalah dari kelompok A, B yang saling berhadapan, dan 17 dan 8 itu partai yang ke bagian ke C. Di sini dikatakan saling berhadapan dari struktur saling berhadapan, saling menyambut. Dari struktur ini kita melihat apa yang dimaksud dari penulis sejarah ini, kitab ini. Tanggal 15 dikatakan mulai dari perlawanan dari Absalom. Pasal 15 yang bawah sampai dengan 16 pelarian dari Daud. 16 sampai dengan 17 mengatakan dua penasehat. Yang berhadapan yang kemarin, Pastor Johnson menerangkan di pasal 17, Ahitofel bersama dengan Husai, dua di nasihat dari dua orang ini yang saling berhadapan. Ini adalah kunci. Dan hari ini kita mengatakan dua pertentangan dari dua tentara yang saling berhadapan. Kemarin dikatakan peperangan antara Ahitofel dengan Husai. Hari ini mengatakan tentang peperangan tentara Daud dengan tentara Absalom. Di ayat ini, dalam situ terus dikatakan partai yang ketujuh C adalah itu yang kunci. Pasal 19 yang bawah mengatakan tentang kembalinya Daud. Ini part B yang menghadapi pasal 15-16 di bagian bawah dalam pelarian. Dari satu pelarian, satu kembali dari pelarian. Pasal 15 mengatakan akan pemberontakan dari Absalom. Pasal 19 sampai dengan 20 akhir. Di pasal 20 mengatakan akhir dari peperangan atau akhir dari pemberontakan. Mulai satu akhir dan akhirnya satu pelarian dan satu pulang kembali. Dan dua penasehat, dua nasihat yang saling berhadapan, dan dua pasukan tentara yang saling berhadapan. Dan seluruh
kitab 2 Samuel pasal 15 sampai dengan 20. Dalam struktur ini dilihat kuncinya di pasal 17 dan 18. Sini boleh dikatakan bisa dipakai dalam kehidupan kita. Seluruh menghadapi pemberontakan kita, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya, semuanya ada Allah. Jadi kita menghadapi perlawanan dari orang lain atau ketidaksetiaan orang terhadap kita atau dia mencelakakan kita, kita tidak perlu takut. Kita terus dalam pohon kehidupan, Allah akan turun tangan. Kita percaya Allah akan turun tangan. Walau jadi dalam kesusahan, balik kamu di tempat kerja atau dimanapun kamu berada atau di negara apapun, yang penting adalah kamu harus menjadi pohon kehidupan. Percaya kepada Allah, Dia akan turun tangan. Kita harus percaya ada Allah. Di dalam kesusahan juga ada Allah. Menghadapi kesusahan atau menghadapi perang yang sangat besar seperti Daud, nyawa pun hampir hilang, harus percaya semua ada Allah. Jadi tema untuk hari ini, percaya Allah akan turun tangan. Lalu kita kalau ingin panjang lagi, di dalam kesusahan, menghadapi kesusahan, Allah pasti turun tangan. Iya, tentu kita harus menjadi pohon kehidupan, atau dalam kesusahan kamu selamanya harus berdiri dalam pohon kehidupan, berdiri dalam pihak Allah. Ini adalah Daud. Dia sebenarnya dalam kutuk karena ia berzina dan membunuh Uria. Nabi mengutuk dia, Allah menyuruh Nabi untuk mengutuk dia dan menghukum dia. Di dalam penghukuman ini, dia serahkan dirinya kepada Allah. Dia taat dalam penghakiman Allah. Dia bersalah, tetapi dia mohon pengampunan dari Allah. Allah berkata, kamu berbuat demikian, ada kesempatan dari musuh. Nabi berkata, Allah menghapus dosamu, tetapi musuh masih menyerang kamu, sebab kamu menghapus dosamu, tetapi kutuk masih di situ. Kamu menyebabkan Allah dihina, jadi musuh bisa menyerang kamu. Anak yang dilahirkan dari Batseba itu mati. Dan juga dia menghadapi bencana yang ada pada keluarganya. Pedang tidak menyingkir dari keturunannya. Iya, memang Daud sujud di hadapan Allah. Dia menghadapi semuanya ini. Di dalam menghadapi semua ini, dia serahkan dirinya kepada Allah. Jiwanya masih tetap percaya kepada Allah. Tetapi orang-orang lain, apa yang mereka lakukan? Melihat Daud, dia dikutuk oleh Allah. Bahkan terhadap bangkitnya perlahan menurun. Bagi orang lain, apa yang harus dilakukan? Orang lain
seharusnya melihat pada Allah, bukan dengan cara sendiri. Kita lihat Absalom, dia bangkit dan mulai dia melawan Daud. Di pasal 15 sampai di sehari ini kita melihat pasal sebelumnya. Itu adalah yang poin yang penting. Poin yang penting pas di ayat 14. Dua nasihat yang saling berlawanan. Di ayat 14, lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka pada Absalom. Mengapa Ahitofel bisa gagal, Husai bisa menang? Sesungguhnya rencana Ahitofel dia adalah nasihat yang baik dan nasihat yang sangat baik. Tetapi Absalom dan orang-orangnya tidak mendengar Ahitofel, malah mendengar Husai. Mengapa mereka bisa mengambil nasihat ini? Kesalahan. Mengapa tidak menggunakan dua nasihat, hanya menggunakan nasihat Husai? Nasihat Husai itu menolong Daud untuk menyelamatkan Daud. Mengapa? Karena keputusan Allah untuk menggagalkan nasihat dari Ahitofel untuk mendatangkan celaka pada Absalom. Absalom membangkang. Allah tidak suka berkenan. Allah menghukum Daud, tetapi tidak menyuruh Absalom turun tangan. Absalom sendiri yang tergesa-gesa. Dia dengan kesombongannya, dia ingin menjadi raja. Bahkan di pasal sebelumnya, di atas soto istana di hadapan para rakyat, dia situ menggiliri gundik-gundiknya Daud. Dia mendeklarasikan diri adalah raja. Dia yang ambil kedudukan dari kerajaan Daud. Dia melakukan keputusan yang tidak bisa balik kembali, sebab keputusan itu adalah juga nasihat dari Ahitofel. Dia menganggap Ahitofel sebagai Allah, tidak Tuhan sebagai Allahnya. Dia tidak mendengar suara Allah. Dia tidak mendengar perintah Allah. Karena kekuasaan ada pada jiwanya. Dan di tempat ini, mengapa Ahitofel nasihatnya? Pertama, Ahitofel nasihatnya adalah untuk menangkap Daud. Kedua, nasihat dari dia juga dengan tentara, berkumpul dengan tentara, berkumpul untuk menangkap Daud, kemudian membunuh Daud. Ini yang dipikirkan oleh Ahitofel. Dengan modal yang sedikit, tidak perlu berbuat yang besar, tetapi tertuju tepat pada tujuan. Sedikit kekuatan
yang tapi menghasilkan dari Absalom, dari pembangkangan dari Absalom bisa menggantikan Daud. Sedikit kekuatan 12.000 orang, sukunya satu suku mengutuskan 1.000 orang sudah cukup dengan modal yang sedikit. 12 suku, setiap suku ada kepala pasukan 10 yang membawa orangnya, membawa tentaranya keluar, terus mengejar, menyerang. Di Alkitab mengatakan nasihatnya itu baik, dapat pujian. Tetapi mengapa dia dapat pujian? Pada saat mendapatkan nasihat dari dia mendapatkan berita dari Ahimaas, dia melarikan diri dengan menyeberang sungai. Semua orang ikut sebab takut tidak keburu dan juga sangat tergesa-gesa, dan mereka punya waktu untuk melarikan diri. Mengapa? Karena nasihat dari Husai mengumpulkan seluruh tentara yang seperti di pasir di pantai, banyaknya semua orang keluar untuk memusnahkan tentara Daud. Dia bukan hanya memusnahkan Daud seorang diri, tetapi juga tentaranya. Dan di sini perlu waktu untuk mengumpulkan tentara-tentara untuk menyerang. Kemudian mereka berkumpul, kemudian keluar seluruh tentara dengan pasukan yang besar untuk memusnahkan tentara dari Daud. Bukan hanya Daud sendiri. Jadi ini bukan hanya tentara biasa, tetapi seluruh negeri, dan tujuannya yaitu untuk memusnahkan semua orang-orang Daud. Pikiran dari Absalom untuk memusnahkan semua orang-orang Daud itu hal yang baik. Jadi dia mendengar dari nasihat dari Husai. Sepertinya nasihat Husai dengan tentara yang besar, dengan batu yang besar untuk menindas kepiting yang kecil, itu sangat mudah, tetapi dia kehilangan waktu dan kehilangan kesempatan. Daud menyeberang sungai. Kalau Daud tidak bisa menyeberangkan sungai dan tentara dari mengejar, itu hal yang sangat menderita, sebab mereka akan ditangkap. Mereka menyeberang sungai juga perlu waktu. Mereka menyeberang sungai di tempat di mana ini juga di Ngapot. Tempat ini di mana Yakub yang bergelut dengan malaikat Tuhan dengan gembira. Tempat ini bernama Mahanaim. Mahanaim di mana dua pasukan yang saling bertemu. Pada saat Yakub menghadapi kakaknya yang bawa ratusan orang menyambut dia, yang dia tidak tahu, dia pun ketakutan. Dan di tempat Mahanaim ini, pasukan Allah datang yang membentuk dari Yakub. Yakub tahu di situ Allah, sebab pasukan Allah menolong dia. Kami pun waktu itu di tempat itu doa keliling, kami pun sangat gembira. Di tempat itu kami berdoa
Dan setelah berdoa di awan muncul satu awan 611, bentuk dari awan itu sendiri 611. Dan juga lihat cuaca di stasiun yang berikutnya seperti langit terbuka. Tidak boleh katakan lebih luas kalau tidak semakin semarak. Dan saya melihat di tempat itu Allah datang di situ. Tempat itu bernama Mahanaim, yang mengingatkan tempat di mana tentara Allah muncul. Dan Daud pada malam itu, karena dari Absalom mengumpulkan tentaranya, memang belum mengejar dia, tetapi pada saat Ahimaas memberitahukan dia terus membawa orang-orangnya untuk menyeberang sungai. Dari sebelah barat ke sebelah timur sungai Yordan, di tempat Mahanaim, melewati sungai Yordan. Dia di tempat itu, dia berkemah. Dia sampai di tempat yang mempunyai peringatan. Dan juga kita lihat di pasal ini, peperangan, dua tentara berkumpul, bukan di sungai Yordan Barat, tetapi di sebelah Yordan Timur. Jadi di tempat itu dinamakan Lembah Efraim. Dan saya memeriksa tempat ini juga juga di bagian hutan sebelah timur sungai Yordan. Dan juga di Mahanaim. Di kitab Ibrani dalam terjemahan Mahanaim, bukan Efraim. Di sini pertemuan dua pasukan tentara poinnya. Dan sekarang kita melihat di pasal 18. Pasal 18 dibagi dua sub bagian, 1 sampai dengan 18 itu sub yang pertama dalam peperangan ini, dan kematian dari Absalom. Absalom mati dengan menggenaskan. Dimulai dari ayat pertama, Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia untuk mengangkat kepala pasukan 1000 dan pasukan 100 atas mereka. Seluruh Daud di tempat ini, sesungguhnya mereka pasukan yang juga termasuk kacau. Dan dibagi dalam 3 jalan untuk pasukan: Yoab, Abisai, dan Itai. Kita lihat hatinya Daud. Walaupun anaknya membangkang pada dia untuk membunuh dia, tetapi orang yang milik pohon kehidupan, walaupun dia bersalah, tetapi dia tunduk dalam penghakiman Allah. Allah tidak memusnahkan kerajaannya dan masih tetap memakai dia. Kita lihat jiwanya Daud. Dia tetap dengan kebaikan melakukan sesuatu. Dia dengan pasukannya untuk berperang dan dia ingin maju berperang, tetapi tentara mereka kata tentara itu berkata, "Jangan tuanku maju berperang, sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka kami tidak akan menghiraukan kami." Juga dikatakan, tuanku sangat berharga dengan 10.000 orang daripada kami. Mereka tahu rancangan dari Ahitofel untuk menangkap Daud, walaupun sekarang mendengar nasihat dari Husai, yaitu untuk menangkap Daud dan
memusnahkan seluruh tentaranya. Dan kalau mereka tahu kalau Daud tertangkap dan seluruh tentaranya pun bisa musnah, dan tentara bangkit untuk melindungi Daud dan agar dia jangan berperang. Tujuan mereka yang adalah kamu. Jadi kamu sembunyi. Dan Daud mendengar nasihat mereka dan dia pun tidak pergi berperang. Tetapi dia di situ memerintahkan kepada ketiga tentaranya untuk berbuat baik kepada Absalom. Panglima dan tentara pun mendengar agar mereka jangan membunuh Absalom. Daud memberi perintah agar mereka jangan membunuh Absalom dan seluruh tentara pun mendengar. Dan apakah Absalom akan mati? Daud tidak mau dia mati. Daud mengasihi anak ini. Dan kita lihat di ayat 7, 8, 9 itu kunci yang utama. Dua tentara saling berperang. Kunci di ayat ke-6, lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel dan terjadi pertempuran di hutan Efraim. Di tempat ini yaitu tempat Mahanaim. Tentara Absalom mengejar sampai di sini, sampai di Mahanaim. Dan tentara Daud menyambut peperangan ini. Dan di mana berperang? Yaitu di dalam hutan. Di dalam hutan Mahanaim. Di situ berperang. Tentara Israel terpukul pala di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadi di sana pertumpahan darah yang dahsyat, 20.000 orang tewas. Ayat ke-8, kemudian pertempuran meluas dari sana meliput seluruh daerah itu, dan hutan itu memakan lebih banyak orang dari tentara daripada dimakan pedang pada hari itu. Mati yang di hutan lebih banyak mati daripada dimakan pedang di hutan memakan lebih banyak orang tentaranya. Mengapa demikian? Apakah hutan bisa membunuh orang? Di sini hutan membunuh orang. Karena peperangan ini di sungai Yordan Timur, di hutan Mahanaim, di tempat ini, tempat munculnya tentara Allah, bala tentara Allah untuk mengalahkan peperangan ini. Dan mengapa sampai di sini? Sebab Allah mengambil keputusan untuk Absalom mati. Daud menyeberang sungai, dan peperangan ini di seberang sungai timur, di tempat Mahanaim. Dan di sini ada sebidang hutan. Tentara Absalom mati banyak orang di dalam hutan. Dan menjadi tentaranya kocar-kacir. Ada yang masuk pada hutan. Satu pasukan tentara kocar-kacir. Banyak sekali para tentara di dalam hutan ketakutan. Dan juga meluas meliputi seluruh daerah, tidak tahu musuh dari mana. Mereka ketakutan, jadi di dalam hutan mereka mati lebih banyak orang lagi. Penulis memberitahukan kepada kita ini sesungguhnya ini adalah dari Allah. Kayu-kayu tidak akan berperang, tetapi Allah berperang. Allah menggunakan hutan untuk berperang. Kita lihat di ayat ke-9. Tidak seharusnya menggunakan semarak sebab ini satu yang menyedihkan, tetapi ini adalah turun tangan dari Allah. Ayat ke-9, kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud.
Absalom telah terpisah dari tentaranya. Dia punya panglima. Dia juga orang yang membawa senjata. Absalom masih ada 10 orang pembawa senjata yang menyertai dia. Dia adalah raja. Dia merebut kedudukan raja dan masih banyak orang yang mengelilingi dia. Tetapi di sini Absalom hanya seorang diri. Mengapa bisa demikian? Sebab di dalam hutan tentara mereka kocar-kacir dan mereka pun ketakutan. Dan bertepatan Daud muncul bertemu dengan orang-orangnya Daud. Di asli, Absalom muncul di hadapan orang-orang Daud. Orang-orang Daud berdiri di situ. Dari jauh melihat Absalom. Absalom muncul dari situ. Dan bertemu dengan orang-orang Daud. Sesungguhnya di hadapan orang Daud muncul. Kita lihat terus. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang Bagal yang ia kendarai terus berlari. Absalom bertemu dengan orang-orangnya Daud. Saat itu, dia keluar dari hutan di bawah pohon terbantin yang besar. Dia muncul. Sesungguhnya orang Daud tidak melakukan apapun, melihat dari jauh tetapi tidak melakukan apapun. Melihat dia melewati jalinan dahan-dahan pohon terbantin, dan pohon itu dahan-dahannya juga sangat rendah. Kemudian dia berdiri, dia menunggangi Bagal. Bagal itu melewati pohon-pohon itu, maka tersangkutlah kepalanya di atas pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung di atas pohon. Ia tergantung antara langit dan bumi. Ia tergantung antara heaven and earth. Dia di antara langit dan bumi ia tergantung. Jadi ia tersangkut di situ. Di sini dilihat dia tergantung antara langit dan bumi. Seperti orang tergantung. Di ayat dikatakan ia tergantung antara langit dan bumi. Ia ditangkap oleh Allah di tengah-tengah langit dan bumi. Dan kita berpikir, mengapa orang-orang yang membawa senjatanya tidak menyertai dia dan orang yang melindungi tidak menyertai dia, yang rakyatnya juga tidak mengikuti dia? Kedua, pada saat ia tergantung, musuh di depanmu, apa yang harus dilakukan? Mengapa di tangannya satu pisau kecil pun tidak ada? Seorang raja waktu berperang ada tombak, ada pedang, ada yang panjang, ada yang pendek. Mengapa saat ini pedang pendek pun tidak diambil atau tidak terambil, atau di saat ini yang ia harus mengambil keputusan pada saat dahan-dahan tergantung di rambutnya, seharusnya ngambil pedang kemudian memutuskan rambutnya, atau rambutnya terlalu banyak
tidak bisa dipotong atau dia sayang pada rambutnya, kita tidak tahu. Yang kita tahu dia tidak memutuskan memotongnya. Dan juga waktu berperang yang dihadapi hutan, dahan-dahan pohon yang begitu rendah, rambutmu yang panjang, harusnya di salon dulu baru masuk pohon. harus Mengapa tidak dipotong terlebih dahulu rambutnya? Tahukah kamu dia setiap tahun dia gunting rambut setahun sekali di akhir tahun. Karena rambutnya dia dari kepala sampai kaki seluruhnya sempurna. Dia tidak gunting rambut agar orang melihat rambutnya. Dengan kesombongannya dia merasa dia sangat lihai. Dia sayang menggunting rambutnya 1 tahun sekali, dan setiap gunting dia juga harus menimbang dengan timbangan raja. Ada 5 pong akati. Sekarang rambutnya malah menggantungkan dia di atas pohon. Dulunya dia sebelum berperang dia sayang, tidak mau gunting rambut, dengan kesombongannya mengutamakan dia sendiri, dan bahkan saya merasa dia mengasihi diri sendiri. Akhirnya rambutnya ini ditangkap oleh Allah dan dia tergantung antara langit dan bumi. Iya, bergantungan. Ini adalah Allah. 2 pasukan, Allah turun tangan. Karena Allah mau memusnahkan Absalom. Terlalu sombong, terlalu pembangkang. Allah telah mengampuni Daud, tetapi dia tetap mengejar untuk membunuh Daud. Akhirnya Allah memusnahkan dia. Kematian Absalom disebabkan oleh Allah, dan Daud tidak mau Absalom mati. Dan kita lihat pembangkangan dari Yoab. Siapa yang bisa menggantikan kedudukan dari Daud? Yoab salah satu yang memperebutkan. Absalom menghadapi demikian, Absalom harus mati. Daud tidak mau membunuh Saul, tetapi Yoab mau membunuh Absalom. Tidak ada orang yang berani turun tangan untuk membunuh Absalom. Sudah diperintah oleh raja untuk tidak membunuh dia. Absalom. Yoab mengambil 3 lembing. Waktu masih tergantung, dia menikam lambungnya, menikam dadanya Absalom, dan 10 orang pembawa senjatanya memukul dan membunuh dia. Kemudian mayatnya dilemparkan di dalam lubang yang besar, kemudian ditimbuni dengan batu yang sangat besar. Absalom, akhirnya bagaimana dia bisa turun dari pohon pada saat setelah dia dibunuh? Saya percaya tentara bukan memotong rambut, membuka rambut, tetapi dengan memotong rambutnya. Pada saat ia mati, rambut pun pergi dari dia. Tidak ada lagi kesombongan baginya. Dan juga di sini ada satu tempat dia tergantung-gantung. Kalau ia yang ditunggangi adalah kuda bisa agak jinak.
Dia tetap bisa duduk pada kuda sehingga tidak bergerak, sehingga dia tidak tersangkut atau tergantung, tetapi di Alkitab menyatakan yaitu bagal yang ia kendarai berlari terus. Di sini dicatat sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedang bagal yang dikendarainya berlari terus. Berlari dari dia, meninggalkan dia. Absalom membangkang kepada hamba Allah, membangkang terhadap Allah orang yang diurapi Allah, sehingga bagal pun pada saat kamu yang sangat memerlukan, dia pun lari darimu. Langit dan bumi juga bermusuhan dengan Absalom. Dia punya kekuasaan, tetapi semuanya habis. Karena keterbatasan sampai di sini, Daud melihat keadaan Absalom, dia sangat bersedih, dia sangat duka. Dia tetap mengasihi anaknya, dia tetap sayang terhadap anaknya. Di sini mengingatkan pada kita, ketua sel, walaupun anggota sel membangkang padamu, kamu tetap mengikuti Allah, terus mengasihi anggota selmu. Jangan mengutuk dia dengan kebaikan terhadap dia, karena yang memberi itu dari Tuhan, yang mengambil juga dari Tuhan. Nama Tuhan layak untuk dipuji. Segala sesuatu ada Allah. Di saat kesusahan, kamu tetap mengikuti Allah dengan kebaikan terhadap orang lain. Amin. Mohon Tuhan memberkati kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, Engkau yang menuntun kami. Kami mau dengan firman-Mu, Engkau yang menuntun kami.
Dengan iman kita nyatakan, Tuhan Engkaulah sebagai Raja sampai selamanya. Walaupun ada badai, aku tetap setia, tetap memandangmu. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau berkuasa atas langit dan bumi. Segala sesuatunya adalah darimu dan untuk kembali kepadamu. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas alam semesta, yang berkuasa atas hidup kami, dan Engkau yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Engkau ada di tengah-tengah kami menjadi Raja, dan dalam hidup kami Engkau adalah Raja dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu Engkau layak untuk mendapatkan pujian. Biarlah hati kami kembali kepada Engkau. Kiranya hati kami kembali kepada Engkau di dalam segala kesesakan, dalam kesusahan. Allah hidup, Allah tetap berkuasa. Mari kita masuk di dalam rohani kita untuk berdoa agar iman kita bangkit, agar iman kita bangkit. Tuhan, di dalam kesesakan kami melihat Allah Engkau berkuasa. Engkau tetap turun tangan, Tuhan, agar kami melihat saudara semua pada hari ini di dalam hidupmu, di dalam kesesakan. Seperti Daud, seperti tidak ada jalan keluar. Bahkan orang rumah tidak memihak padamu. Bahkan musuh-musuh pun bangkit di dalam kesesakanmu. Allah mau kamu melihat bahwa Dia ada. Saya menyambut saudara-saudari semua dalam kesesakan sangat ini untuk maju di mimbar atau yang di online. Silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Di dalam kesesakan, di dalam ketidakberdayaan, kamu ingin melihat Allah. Kamu merasa keadaan sulit untuk dikendalikan. Saya mengundang saudara semua tangan untuk meletakkan tangan di atas hatimu. Terutama lagi orang-orang rumah tidak mengerti akan kamu. Kita letakkan tangan di atas hati kita. Kamu merasa orang rumah memberikan tekanan bagimu dan merasa orang rumah di dalam segala hal seperti bertolak belakang denganmu. Kamu merasa sebatang kara. Saya mengundang untuk letakkan tangan di atas hatimu. Beritahu kepada Allah sebatang karamu dan tekananmu. Allah akan turun tangan. Sebab Dia akan turun tangan. Dia akan menolongmu. Kamu tetap selaras dengan Dia, tertuju padanya. Kamu tetap datang di hadapan Allah untuk berseru kepadanya. Memang orang rumah tidak mengerti dalam kehidupanmu sebatang karamu. Bahkan kamu merasa orang rumahmu melawanmu. Kamu merasa sangat menderita. Saat ini kamu berdoalah kepada Tuhan seperti Daud. Berkat kita taat di bawah Tuhan, Dia akan turun tangan. Seperti hari ini Tuhan turun tangan. Hari ini Tuhan akan turun tangan. Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi.
Kalau yang ada di seberang mengundang kalian untuk berdoa. Ya, yang mengelilingimu adalah pohon kehidupan. Tangan Tuhan memelukkan kepada setiap orang yang memerlukan. Seperti Tuhan memakai hutan di Mahanaim memakan semua musuh. Tidak ada orang sebatang kara di dalam hutan. Apalagi saudara semua yang di dalam kerja, di tempat kerjamu, kamu merasa seperti ada pertikaian, kamu pun bersama berdoa. Panglima Tuhan ada di tengah-tengah kita. Panglima Tuhan ada pada kita. Mari kita bersama berdoa. Kita berdoa untuk setiap. Tentara Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dengan iman kita berdoa. Dengan iman kita percaya. Tuhan, Engkau mau lihat, kami mau melihat mujizat di antara kami. Kami mau melihat mujizat di dalam grup sel kami, di tempat kerja kami. Juga mendapat pertolongan dari Tuhan. Tuhan, berilah iman kami semakin bertambah di dalam Engkau. Allah yang berkuasa atas segalanya, langit dan bumi adalah dalam kekuasaan Allah. Tuhan, demikian kami percaya kepada Engkau. Engkau pasti akan turun tangan kepada kami, untuk membuang segala ketidakberdayaan kami, keputusasaan kami, bahkan pikiran untuk menyerah. Ini semua pergi dari kami. Keluarga kami harus masuk dalam pohon kehidupan bersama dengan kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kiranya anggota sel kami pun mengalami Engkau menang dari kekalahan.
Tuhan, kami bersyukur mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini mari kita belajar dari hidupnya Absalom. Kita mohon Roh Kudus untuk mengoreksi diri kita, kesombongan dari kita. Sombong, tinggi hati. Adakah sesuatu yang menjadikan kita sombong? Mohon Roh Kudus datang untuk menolong kita. Rambut Absalom pun bisa menjadikan kesombongan bagi Absalom. Mungkin kita tidak perhatikan pada hal yang kecil. Mungkin penampilan kita sepertinya lemah lembut. Tetapi ada sesuatu yang menjadikan kesombongan bagi kita. Kesombongan bisa membuat orang terjatuh. Apa kesombongan kita? Satu hal yang kecil, rambut pun bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Mungkin orang berkata satu menjadikan kesombongan. Bahkan Pastor Joshua dan Simon mengajarkan kita juga untuk selalu berkata tentang pohon kehidupan. Mulut kita jangan berkata-kata yang membesar-besarkan. Hanya pohon kehidupan. Mohon Roh Kudus Engkau menerangi kami. Mungkin kami sudah lama di gereja. Kami menerima banyak karunia. Kami mulai ada kesombongan rohani, bahkan terhadap saudara-saudari kami, terhadap anggota sel kami. Ada kalanya kami berkata-kata yang tegas, merasa sendiri punya kekuasaan, punya kekuatan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kalau bukan karena Engkau, karena semua adalah anugerah dengan kekuasaan-Mu untuk menyenggah kami. Tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apapun. Tuhan, ampuni kami punya telinga tetapi tidak mau mendengar, hati yang tidak mau merendahkan diri, dan selalu merasa benar, diri yang benar, yang tepat, tetap dan juga tidak mencari wajah-Mu, bahkan juga tidak menerima orang lain. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampunilah kami. Segala sesuatu adalah dari Engkau. Yang kami miliki semua dari Engkau. Tapi pada saat kami dengan kesombongan, kami merasa ini milik sendiri. Seperti Absalom, merasa rambutnya seperti miliknya sendiri dan kemuliaannya. Tuhan, di dalam hidup kami pun demikian.
Tuhan, pada saat sesuatu Kau berikan kepada kami, kami menganggap ini adalah milik kami dan kemuliaan kami. Tuhan, setiap pekerjaan kami merasa sanggup lakukan. Tuhan, memuliakan diri kami sendiri. Yang bisa kami kendalikan, kekuasaan yang kami miliki, kami hanya menaruh untuk mendapat kemuliaan sendiri. Tuhan, kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami untuk mendapatkan kemuliaan kami sendiri. Tuhan, yang Kau berikan anak dan anggota sel milik pusaka ini semua adalah dari Engkau. Tetapi Tuhan, kami meletakkan untuk kemuliaan kami sendiri. Tuhan, sungguh ini kesombongan kami. Mohon Engkau menolong kami. Kami melihat pada saat kami sombong, langit dan bumi tidak terima. Kami tidak melihat Allah. Tuhan, tolonglah kami agar kami berdiri di posisi yang tepat dan melihat segala sesuatu itu adalah milik Allah dan semua anugerah Tuhan. Apa yang bisa kita sombongkan? Segala sesuatu adalah milik-Mu sendiri. Tuhan, tolonglah kami. Katakan orang di sebelahmu, tolong peringatkan aku. Kita perlu diingatkan orang lain. Kita tidak bisa melihat rambut kita, tetapi orang lain melihat rambut kita. Orang lain akan melihat yang tidak kita lihat oleh kita. Jadi, minta orang sebelahmu untuk mengingatkanmu sangatlah penting. Puji Tuhan. Saudara-saudari semua, merenungkan Absalom orang ini. Tidak ada orang yang di Israel seperti dia yang begitu sempurna, yang begitu elok. Tetapi kita melihat nasibnya. Kita harus berhati-hati. Pasal 18 ayat 17. Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan melemparkannya ke dalam lubang yang sangat besar di hutan itu. Kemudian mereka mendirikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar, dan seluruh orang Israel melarikan diri masing-masing ke rumahnya. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu hari ini tugu itu dinamakan orang Tugu Peringatan Absalom. Di masa muda Absalom, dia telah mendirikan tugu untuk dirinya yang bernama Tugu Peringatan Absalom. Dia ingin untuk melanjutkan namanya, tapi akhirnya setelah ia mati, yang tadi kita katakan, rambutnya mungkin dipotong orang, mengambil mayatnya, bukan dikuburkan, tetapi dilempar di dalam lubang yang besar di hutan. Kemudian di atasnya ditimbuni batu yang besar, di mana dia dikuburkan. Bukan di Tugu Absalom, bukan di lembah raja, tapi dia dikuburkan di Mahanaim,
hutan Mahanaim di Sungai Yordan Timur. Dia tidak dikuburkan dengan peringkat anak raja. Bahkan dia tidak dikuburkan di masa hidupnya pada tugu yang ia dirikan. Adakah dia yang melanjutkan namanya? Tugu ada di situ. Tetapi dia tidak dikuburkan di situ. Dia dilempar di atas lubang yang besar di hutan. Rambut putus dan tubuhnya ditimbuni oleh bebatuan. Dia dikuburkan di situ. Ini nasib dari Absalom, orang yang ingin menjadi raja, orang yang sombong, merasa benar, orang yang tidak punya perasaan, orang yang hanya mementingkan kekuasaan, orang yang tidak mengikuti Tuhan. Nasibnya demikian. Dan juga Daud, dia berdosa. Benar, Nathan menegur dia dan ia berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Lewat Nathan, Tuhan berkata, aku menghapus dosamu, tetapi kamu membuat musuh ada kesempatan menghina namaku. Jadi anak dari Batseba harus mati. Pedang tidak akan pergi dari keluargamu, bahkan bencana akan ada pada keluargamu. Dan Daud berkata, aku berdosa pada Tuhan. Saudara semua, di saat ini, tadi Pastor Ruby juga membawa kita untuk merenungkan dosa kita apa. Kita setiap orang berdosa. Hari ini kita sujud di hadapan Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku berdosa padamu. Kita serahkan kita di tangan Tuhan. Tuhan pajang sabar, penuh dengan kasih sedia. Tetapi terhadap orang yang berkuasa, yang bersombong, yang merasa benar sendiri, Allah akan dengan tegas untuk menyelesaikan dia. Dengan bencana menyerang dia. Kita sujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Roh Kudus, Engkau membawa kami melihat kegelapan kami, melihat kesombongan kami, merasa benar sendiri. Kami sungguh seperti Absalom. Seluruhnya tidak melihat masalah dari hidup kami. Dan juga merasa diri baik. Merasa seharusnya menjadi raja. Merasa seharusnya diri memberikan nama dan juga mempunyai kerajaan sendiri. Membangkang juga merasa diri benar. Kami orang yang demikian. Sudah jelas kami bersalah kepada Tuhan, tapi merasa diri benar sendiri. Tidak tahu mati. Tidak tahu diri menghadapi serangan dari Allah. Tapi masih tetap menyukai uang, nama, ketenaran, kekuasaan. Roh Kudus, kami sujud di hadapan-Mu. Mohon Allah Bapa mengampuni dosa kami setiap orang. Ikuti doa kami. Allah Bapa,
aku berdosa kepadamu. Ampuni aku. Berbelas kasihanlah kepadaku. Aku serahkan diriku di dalam tangan-Mu. Engkau dengar doaku. Ampuni segala dosa-dosaku. Sembuhkan aku. Sembuhkan hatiku, agar hatiku kembali kepadamu, agar aku melihat masalah dalam hidupku, agar aku sujud di hadapan-Mu. Ya Allah Bapa, kiranya kehendak-Mu terjadi. Kami taat kepadamu, walaupun menghadapi penghakiman. Kami tetap mengaku akan kesalahan kami. Engkaulah kebenaran kami. Mohon Engkau dalam penghakiman berbelas kasih. Ingatlah kami dengan belas kasihan-Mu di bumi ini, menghadapi penghakiman di bumi ini. Berilah kami belas kasihan dan kasih setia-Mu. Kami tetap dengan kebaikan terhadap orang lain. Kami taat dalam penghukuman dari-Mu dan rancangan-Mu. Hati kami juga seluruhnya penuh dengan kebaikan, dengan berbelas kasihan kepada orang yang bersalah kepada kami, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, Engkau pun mengampuni kami. Bagaimana kami mengampuni orang lain, demikian juga dengan demikian Engkau mengampuni kami, agar kami mengasihi setiap orang, karena Engkau telah mengasihi kami. Tuhan, kiranya kami terus terikat dengan Engkau, mengikuti Engkau. Allah Bapa, kami mendengar Engkau, percaya kepadamu. Engkau selamatkan kami, berbelas kasihanlah kepada kami, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan kami dari segala kesombongan kami, merasa benar sendiri, tinggi hati, dan juga kebodohan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua. Kita renungan pagi. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan memberkati kita. Besok ketemu lagi. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.